Malam itu hujan deras. Seorang pria tua duduk di pinggir jalan, pakaiannya lusuh, tangannya gemetar menahan dingin. Dia menengadahkan tangan ke setiap orang yang lewat. "Pak, sedikit saja buat makan." Tapi orang-orang hanya lewat begitu saja. Tak ada yang peduli. Tiba-tiba, seorang anak kecil berhenti, menatap wajah pria itu lama. Lalu berkata pelan, "Om, dulu Om yang sering ngusir orang miskin di depan toko itu ya?" Pria itu langsung terdiam. Matanya berkaca-kaca. Dan disitulah, semua masa lalunya mulai teringat. Hujan turun deras malam itu. Air mengalir di sepanjang jalan, lampu kendaraan memantul di genangan, dan angin dingin menusuk sampai ke tulang. Di pinggir trotoar, seorang pria tua duduk membungkuk. Pakaiannya basah, lusuh, dan tubuhnya gemetar menahan dingin. Tangannya terangkat pelan setiap ada orang lewat. "Pak, sedikit saja, buat makan." Tapi orang-orang hanya melirik sebentar, lalu pergi. Ada yang pura-pura tidak dengar. Ada juga yang sengaja menjauh. Malam itu terasa panjang dan kejam. Pria itu menunduk. Wajahnya kotor, rambutnya berantakan. Perutnya sudah lama kosong. Seharian dia belum dapat apa-apa. Bahkan air minum pun tidak ada. Beberapa langkah dari situ, seorang anak kecil berhenti. Dia menatap lama ke arah pria itu. Matanya seperti mencoba mengingat sesuatu. Pria itu tidak sadar sedang diperhatikan. Dia hanya terus mengulurkan tangan, berharap ada yang iba. Anak kecil itu mendekat sedikit demi sedikit. Wajahnya ragu. "Om." Pria itu mengangkat kepala pelan. "Om, dulu Om punya toko besar di ujung jalan itu ya?" Pria itu langsung diam. Matanya membesar. Nafasnya tertahan. Anak kecil itu terus menatap. "Om yang suka musir orang miskin, iya kan?" Hujan masih turun. Tapi kali ini yang terasa deras justru di dalam dada pria itu. Tangannya yang tadi terangkat perlahan turun. Wajahnya berubah. Ada rasa yang tidak bisa dia sembunyikan. Dia menelan ludah. Bibirnya bergetar. Matanya mulai basah. Beberapa detik tidak ada suara. Hanya suara hujan yang semakin jelas. Pria itu akhirnya menunduk lagi. Tapi kali ini bukan karena dingin. Dia seperti tenggelam dalam pikirannya sendiri. Nama itu kembali muncul di kepalanya. Rudy. Dulu orang-orang memanggilnya dengan penuh hormat. Semua kenal dia. Semua segan. Tapi sekarang, tidak ada lagi yang memanggilnya. Anak kecil itu masih berdiri di depannya. "Om, kenapa sekarang jadi begini?" Rudy tidak langsung menjawab. Dia hanya menarik napas panjang. Berat. Seolah semua yang dia simpan selama ini ingin keluar. Dan di saat itulah, kenangan demi kenangan mulai datang. Tentang masa lalu yang dulu dia banggakan. Tentang sikapnya yang dulu dia anggap biasa. Dan tentang satu hal yang tidak pernah dia sadari. Bahwa semua yang dia lakukan, pelan-pelan sedang menghancurkan hidupnya sendiri. Hujan belum berhenti. Dan malam itu menjadi awal dari semua cerita yang sebenarnya. Beberapa tahun sebelum malam itu, Rudy bukanlah orang yang duduk di pinggir jalan seperti sekarang. Dia adalah pemilik toko terbesar di kampung itu. Toko sembako miliknya selalu ramai. Dari pagi sampai malam, orang keluar masuk membeli kebutuhan. Di depan tokonya berdiri papan besar dengan tulisan nama usahanya. Semua orang tahu tempat itu milik Rudy. Dia punya rumah besar tidak jauh dari situ. Mobilnya juga lebih dari satu. Hidupnya terlihat sempurna. Tapi ada satu hal yang membuat orang-orang tidak suka padanya. Rudy sangat sombong. Terutama kepada orang-orang miskin. Suatu siang yang panas, seorang pria tua datang ke depan tokonya. Pakaiannya compang-camping. Wajahnya lelah. "Pak, minta sedikit uang buat makan." Rudy yang sedang duduk di kursi kasir langsung melirik dengan wajah kesal. Pergi sana. Jangan di sini. Ganggu pembeli saja." Pria tua itu mencoba bertahan. "Pak, saya belum makan dari kemarin."
Rudi berdiri dengan wajah marah. Dengar ya. Saya ini kerja keras. Kalau mau makan, kerja. Bukan minta-minta. Beberapa orang yang ada di toko hanya diam. Tidak berani bicara. Pria tua itu akhirnya pergi dengan langkah pelan. Wajahnya menahan sedih. Tapi Rudi malah tersenyum sinis. Baginya itu hal biasa. Tidak lama kemudian, datang lagi seorang ibu tua. Tubuhnya sudah bungkuk. Tangannya gemetar. Pak, boleh minta nasi sisa saja. Rudi langsung menghela napas kasar. Aduh, kenapa sih orang miskin pada datang ke sini semua? Ibu itu terdiam. Pergi sana. Jangan bikin suasana jadi jelek. Seorang karyawan sempat merasa tidak enak melihat itu. Pak, mungkin kita bisa kasih sedikit saja. Rudi langsung memotong dengan suara keras. Kamu kerja di sini digaji buat apa? Jangan sok baik pakai uang saya. Karyawan itu langsung diam. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani membantah. Hari demi hari berlalu. Semakin banyak orang miskin yang datang, semakin kasar juga sikap Rudi. Bahkan kadang dia sengaja mengusir dengan kata-kata yang menyakitkan. Pernah suatu sore, ada anak kecil datang meminta air minum. Rudi malah berkata, air gratis itu bukan buat orang malas. Pergi sana. Anak itu hanya diam, lalu pergi dengan wajah kecewa. Orang-orang sekitar mulai membicarakan sikap Rudi. Kayaknya dia sudah lupa diri. Iya, padahal dulu juga bukan orang kaya. Terlalu meremehkan orang susah. Tapi semua itu tidak pernah sampai ke telinga Rudi. Atau mungkin, dia memang tidak peduli. Setiap malam, dia menghitung uang hasil jualan dengan wajah puas. Baginya, kekayaan adalah segalanya. Dia merasa semua yang dia punya adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Tidak ada hubungannya dengan siapapun. Tidak juga dengan pertolongan Allah. Dan tanpa dia sadari, di balik semua kesuksesan itu, ada sesuatu yang mulai berubah. Sesuatu yang pelan-pelan bergerak. Dan akan segera datang menghampiri hidupnya. Hari-hari masih berjalan seperti biasa. Toko Rudi tetap buka dari pagi sampai malam. Tapi ada sesuatu yang mulai terasa berbeda. Suatu pagi, Rudi duduk di kasir seperti biasa. Dia melihat ke arah pintu masuk. Biasanya, di jam seperti itu sudah banyak pelanggan datang. Tapi hari itu, sepi. Hanya 1-2 orang yang masuk, itu pun tidak lama. Rudi mengernyit. Mungkin masih pagi, gumamnya. Dia mencoba tidak terlalu memikirkan. Namun sampai siang, keadaan tidak berubah. Rak-rak yang biasanya cepat kosong, masih penuh. Bahkan beberapa barang mulai terlihat berdebu. Karyawan mulai saling pandang. Pak, kok hari ini sepi ya? Rudi langsung menjawab cepat. Ah, biasa. Paling juga nanti sore ramai lagi. Tapi sore datang. Dan toko tetap sepi. Hari itu berakhir dengan hasil yang jauh dari biasanya. Rudi mulai merasa tidak nyaman. Namun dia masih mencoba menenangkan diri. Besok juga normal lagi. Keesokan harinya, hal yang sama terjadi. Bahkan lebih parah. Beberapa pelanggan lama tidak terlihat lagi. Yang datang hanya orang-orang yang kebetulan lewat. Rudi mulai gelisah. Dia berdiri di depan toko, melihat ke jalan. Dari kejauhan, dia melihat orang-orang masuk ke toko lain yang baru buka di ujung jalan. Wajah Rudi berubah. Sejak kapan ada toko itu? Dia mengepalkan tangan. Malam harinya, dia menghitung uang dengan wajah tidak tenang. Jumlahnya jauh berkurang. Dia mencoba mencari alasan. Mungkin cuma saingan baru. Hari demi hari berlalu. Tapi bukannya membaik. Keadaan justru semakin buruk. Suatu siang, seorang pemasok datang. Pak Rudi, untuk barang yang kemarin, pembayarannya sudah jatuh tempo. Rudi terlihat kesal. Nanti saja. Lagi belum ada uang. Pemasok itu menghela napas. Biasanya Bapak tidak pernah telat. Rudi tidak menjawab. Setelah orang itu pergi, dia mulai merasa ada yang tidak beres. Belum selesai dengan itu. Beberapa hari kemudian, salah satu kulkas di tokonya rusak.
Barang di dalamnya banyak yang tidak bisa dijual. Kerugian mulai terasa. Karyawan juga mulai resah. "Pak, kalau begini terus gimana?" Rudy mulai emosi. "Kalian kerja saja. Jangan banyak tanya." Tapi di dalam hatinya, dia mulai takut. Malam itu, untuk pertama kalinya Rudy tidak bisa tidur nyenyak. Dia bolak-balik di tempat tidur. Pikirannya penuh. Tentang toko yang sepi. Tentang uang yang terus berkurang. Tentang usaha yang mulai goyah. Namun anehnya, dia sama sekali tidak mengingat satu hal penting. Tentang sikapnya selama ini. Tentang orang-orang yang pernah dia sakiti. Tentang mereka yang pernah dia usir dengan kasar. Dia hanya sibuk menyalahkan keadaan. Padahal, sesuatu yang lebih besar sedang mendekat. Dan kali ini, bukan hanya soal usaha yang sepi, tapi tentang sesuatu yang akan benar-benar mengubah hidupnya. Secara perlahan, tapi pasti. Keadaan toko Rudy tidak kunjung membaik. Hari demi hari justru semakin terasa berat. Uang yang dulu selalu ada, sekarang mulai sulit didapat. Barang dagangan banyak yang tidak laku. Bahkan beberapa sudah rusak karena terlalu lama disimpan. Suatu pagi, Rudy datang ke toko dengan wajah lelah. Matanya sembab karena kurang tidur. Dia baru saja membuka pintu, tapi langsung berhenti. Kunci pintu dalam keadaan rusak. Dadanya langsung berdegup kencang. Dia buru-buru membuka pintu dan masuk ke dalam. Seketika tubuhnya lemas. Rak-rak berantakan. Barang-barang hilang. Laci kasir terbuka. Uang di dalamnya tidak ada. Rudy berdiri terpaku. Nafasnya berat. Tangannya gemetar. Ini siapa yang berani? Karyawan datang satu persatu. Mereka juga kaget melihat kondisi toko. "Pak, ini kemalingan." Rudy langsung marah besar. Dia memukul meja kasir. Kenapa bisa begini? Tapi tidak ada jawaban. Hari itu menjadi awal dari kerugian besar. Barang yang hilang tidak sedikit. Uang pun ikut lenyap. Rudy mencoba bertahan. Dia meminjam uang untuk menutup kerugian. Tapi usaha tetap tidak berjalan seperti dulu. Beberapa minggu kemudian, masalah baru datang lagi. Seorang petugas datang ke rumahnya. "Pak Rudy, kami dari pihak leasing. Untuk mobil Bapak, sudah menunggak beberapa bulan." Rudy terdiam. "Mohon maaf, kami harus menarik kendaraan ini." Rudy mencoba menjelaskan. "Tunggu, saya masih bisa bayar." Petugas itu menggeleng. "Kami sudah beri waktu, Pak." Mobil yang selama ini menjadi kebanggaannya, ditarik di depan mata. Tetangga mulai memperhatikan. Rudy hanya bisa berdiri melihat. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Masalah belum selesai. Utang mulai menumpuk. Tagihan datang silih berganti. Suatu malam, istrinya mulai bicara dengan nada pelan tapi berat. "Mas, sampai kapan kita begini?" Rudy diam. "Kita sudah jual banyak barang di rumah, tapi belum cukup." Rudy mulai emosi. "Lalu kamu maunya apa?" Istrinya menunduk. "Saya cuma takut, kita benar-benar kehilangan semuanya." Kata-kata itu membuat suasana semakin tegang. Beberapa hari setelah itu, rumah mereka akhirnya digadaikan. Satu persatu barang berharga dijual. Yang dulu hidup mewah, sekarang mulai serba kekurangan. Yang dulu dihormati, sekarang mulai dibicarakan. Rudy mencoba meminta bantuan ke teman-temannya. Dia datang ke salah satu temannya yang dulu sering datang ke tokonya. "Bro, saya lagi butuh bantuan." Temannya menatap dengan ragu. "Maaf Ruth, saya juga lagi susah." Rudy tahu itu bukan alasan sebenarnya. Dia pergi ke teman lain. Jawabannya hampir sama. Hingga akhirnya, ada satu orang yang berkata jujur. "Ruth, kamu ingat dulu gimana kamu memperlakukan orang susah?" Rudy langsung terdiam. "Saat kamu di atas, kamu tidak pernah peduli. Sekarang, orang juga tidak tahu harus peduli bagaimana." Kata-kata itu menamparnya keras.
Tapi Rudy tidak bisa membalas. Dia hanya pergi dengan langkah pelan. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar merasakan bagaimana rasanya ditolak. Hari demi hari, semuanya semakin runtuh. Dan tanpa dia sadari, dia sudah sangat dekat dengan titik terendah dalam hidupnya. Titik di mana dia akan menjadi orang yang dulu paling dia hina. Hari-hari Rudy sekarang tidak lagi sama. Tidak ada lagi toko yang harus dia buka pagi-pagi. Tidak ada lagi karyawan yang menunggu perintahnya. Tidak ada lagi orang yang datang menghampiri dengan hormat. Yang tersisa hanya dirinya dengan keadaan yang jauh berbeda. Rumah yang dulu ramai sekarang terasa kosong. Banyak barang sudah tidak ada. Dijual satu persatu untuk bertahan hidup. Suatu malam, suasana di dalam rumah terasa sunyi. Istrinya duduk di sudut ruangan, wajahnya lelah. "Mas, kita sudah tidak punya apa-apa lagi." Rudy hanya diam. Dia menunduk, tidak berani menatap. Beberapa detik hening. Lalu istrinya melanjutkan dengan suara pelan. "Mungkin, saya harus pulang ke rumah orang tua dulu." Kalimat itu membuat Rudy langsung mengangkat kepala. "Kamu mau ninggalin saya?" Istrinya menggeleng cepat. "Bukan begitu, saya sudah tidak kuat kalau begini terus." Rudy tidak menjawab. Dia tahu, keadaan sudah sangat sulit. Akhirnya, istrinya benar-benar pergi, meninggalkan Rudy sendirian di rumah yang hampir kosong. Hari itu menjadi salah satu hari paling berat dalam hidupnya. Sekarang, dia benar-benar sendiri. Tidak ada keluarga. Tidak ada teman. Tidak ada tempat bergantung. Beberapa hari kemudian, rumah itu pun harus dilepas. Rudy keluar membawa beberapa barang seadanya. Dia berdiri di depan rumah yang dulu dia banggakan. Kini bukan lagi miliknya. Dia menarik napas panjang. Langkahnya terasa berat saat pergi meninggalkan tempat itu. Sejak saat itu, Rudy tidak punya tempat tinggal tetap. Dia tidur di mana saja yang bisa. Kadang di teras toko orang. Kadang di pinggir jalan. Kadang hanya beralaskan kardus. Perutnya mulai sering kosong. Untuk makan saja sudah sulit. Suatu siang, Rudy berjalan lemas di pinggir jalan. Dia melihat orang-orang makan di warung. Aroma makanan membuat perutnya terasa semakin perih. Dia menelan ludah. Tangannya mulai gemetar. Di dalam hatinya ada pergulatan. Harga dirinya masih menahan. Tapi kondisi memaksanya. Dia melihat tangannya sendiri. Perlahan, tangannya terangkat. Dia mendekati seseorang. "Pak, boleh minta sedikit uang?" Orang itu menatapnya sebentar, lalu menggeleng dan pergi. Rudy terdiam. Dia mencoba lagi ke orang lain. Hasilnya sama. Penolakan demi penolakan. Tatapan sinis mulai dia rasakan. Persis seperti yang dulu dia lakukan. Hatinya mulai sakit. Tapi dia tidak punya pilihan. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rudy benar-benar menjadi seorang pengemis. Orang yang dulu dia hina. Orang yang dulu dia usir tanpa rasa kasihan. Sekarang, dia berada di posisi itu. Dan setiap detik yang dia jalani, seperti mengingatkannya pada masa lalu. Yang dulu dia anggap sepele, kini terasa sangat menyakitkan. Dan ini baru awal dari penyesalan yang sebenarnya. Malam hujan itu kembali terasa dingin. Rudy masih duduk di tempat yang sama. Tubuhnya lemah, pakaiannya basah, dan wajahnya penuh kelelahan. Di depannya, anak kecil itu masih berdiri sambil menatap. "Om, kenapa sekarang jadi begini?" Pertanyaan itu sederhana. Tapi bagi Rudy, terasa sangat berat. Dia menarik napas panjang. Suaranya pelan, hampir tidak terdengar. Karena Om dulu, jahat sama orang susah. Anak kecil itu diam. Rudy melanjutkan dengan suara bergetar. "Om dulu suka ngusir mereka, Om pikir mereka ganggu, Om pikir Om lebih baik dari mereka." Air mata mulai jatuh dari matanya. Hujan masih turun, tapi air matanya lebih deras.
Sekarang, Om yang ada di posisi itu. Anak kecil itu membuka tas kecilnya. Dia mengeluarkan sepotong roti yang sudah sedikit basah. Dia mengulurkannya ke Rudy. Ini Om, buat makan. Rudy melihat roti itu lama. Tangannya gemetar saat menerima. Bukan karena dingin, tapi karena perasaan yang bercampur jadi satu. Dia menggigit sedikit. Air matanya semakin jatuh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasakan betapa berharganya sebuah pemberian kecil. Dan betapa sakitnya dulu saat dia menolak orang lain. Anak kecil itu tersenyum kecil. Om, jangan jadi seperti dulu lagi ya. Rudy mengangguk pelan. Iya nak, Om janji. Malam itu menjadi titik paling dalam hidupnya. Tapi juga menjadi awal perubahan. Hari demi hari berlalu. Rudy masih hidup dalam keterbatasan. Masih mengemis. Masih tidur di pinggir jalan. Tapi ada yang berbeda. Setiap kali dia mendapat sedikit uang atau makanan, dia tidak pernah lagi mengeluh. Bahkan, kalau ada orang lain yang lebih membutuhkan, dia rela berbagi. Orang-orang mulai melihat perubahan itu. Pelan-pelan. Ada yang mulai peduli. Ada yang memberinya makan. Ada yang memberinya pakaian. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuatnya bertahan. Rudy tidak pernah lagi sombong. Dia selalu menunduk, bersyukur atas apa yang dia dapat. Karena sekarang dia tahu, semua yang dulu dia punya bisa hilang dalam sekejap. Dan semua yang dia lakukan akan kembali kepadanya. Kata Mutiara, jangan pernah meremehkan orang lain, apalagi yang sedang susah. Karena roda kehidupan terus berputar, dan kita tidak pernah tahu kapan posisi kita berubah. Kesombongan mungkin membuat kita terlihat tinggi. Tapi justru itulah yang bisa menjatuhkan kita paling dalam. Sekecil apapun kebaikan, tetaplah berarti. Dan sekecil apapun kesalahan, bisa membawa akibat besar jika terus diulang. Apa yang terjadi pada Rudy menjadi pengingat bagi kita semua. Bahwa harta, jabatan, dan kesuksesan hanyalah titipan dari Allah. Dan ketika titipan itu diambil, tidak ada yang bisa kita pertahankan. Jangan tunggu jatuh untuk belajar rendah hati. Jangan tunggu kehilangan untuk mulai peduli. Karena saat kita membantu orang lain, sebenarnya kita sedang menjaga diri kita sendiri di masa depan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Kalau cerita ini menyentuh hati, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar, tekan like, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Karena masih banyak kisah nyata penuh hikmah yang akan kita bahas bersama di channel ini.